Lebih dahsyat lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami menyiapkan hati kami untuk menyambut hari Pentakosta, hari Minggu nanti. Kami percaya Roh Kudus yang baik, yang luar biasa, yang besar akan diberikan, dibangkitkan, memimpin, menguasai segenap hidup kami. Kami percaya ketika Roh Kudus yang hebat, yang luar biasa memimpin hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami percaya semua sudah berubah dan kami akan tahu rancangan hari depan yang indah disiapkan atas setiap kami. Terima kasih atas pemakaianmu, atas tim pujian penyembahan. Bagi juga hambamu pada malam hari ini untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah, bibir, perkataan, segenap talenta yang kau berikan boleh dipakai untuk membawa umatmu lebih mengenal lagi kerajaan surga. Lidah, bibir, perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar berasal dari isi hatinya Tuhan. Tidak ada hikmat manusia, 100% isi hatinya Tuhan disampaikan. Kami menolak setiap yang jahat, pencuri damai sejahtera, pencuri benih kebenaran firman Tuhan, segala yang jahat, setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan di Berias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih atas kehadiran saudara pada malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang kita boleh kembali beribadah dan untuk kesempatan saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatan yang saya boleh melayani pada hari ini. Mari sama-sama keluarkan pulpen, keluarkan catatan saudara. Kita masih dalam rally doa Pentakosta. Hari Jumat dan hari Sabtu nanti juga ada di tempat ini. Dan hari Minggu tanggal 5 kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini tema khotbahnya adalah menantikan Roh Kudus. Apa tema khotbahnya saudara? Menantikan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus adalah bagian penting atau bagian terpenting dalam setiap kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus adalah yang terpenting dalam kehidupan saya. Bilang kiri kanan saudara, kalau Roh Kudus kuasai kamu, hidup kamu pasti berubah. Amin saudara. Kita buka dasar firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ketiga, 4 dan lompat ke ayatnya yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama karena hanya 3 ayat. Mari sama-sama kita baca. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4 saudara. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayatnya yang ke-8 sama-sama kita baca 3, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh dan sampai ke, sama-sama bilang sama saya, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung-ujung bumi. Alkitab mengatakan ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pak Pendeta, saya kan dari awal udah punya Roh Kudus. Apa yang membedakan pencurahan Roh Kudus? Apakah Roh Kudusnya yang udah masuk keluar lagi, makan masuk lagi? Membedakan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia bertemu dengan murid-muridnya. Katakan amin.
Alkitab mengatakan dia bertemu dengan murid-muridnya, sekalipun dia bertemu, dia menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bukan berarti murid-muridnya nggak punya Roh Kudus, tetapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan kuasa yang luar biasa. Roh Kudus menguasai mereka. Apa bedanya? Ketika nanti hari Pentakosta, bukan berarti saudara dan saya nggak punya Roh Kudus sekarang, tapi saudara punya Roh Kudus. Tapi ketika nanti hari pencurahan Roh Kudus, saudara dan saya hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Apa bedanya? Sekarang saya minum air. Saya minum air. Bedanya begini ya. Saya minum air. Emang haus juga sih. Saya minum air. Tapi bedanya kalau saya masuk ke dalam air, saya biarkan badan saya penuh dikuasai oleh air. Saudara bisa menangkap maksud saya? Kalau sekarang mungkin saudara cuma sekedar minum, air itu tidak menguasai saudara. Tapi nanti ketika Roh Kudus, rohnya yang kudus itu dicurahkan, diurapi untuk memenuhi saudara dan saya berada dalam kendalinya Roh Kudus. Bisa ngerti maksud saya? Contoh lagi demikian saudara. Contoh ada sebuah rumah kecil. Dan saudara undang orang, dan orang itu cuma boleh tinggal di rumah kecil itu. Orang itu kalau mau keluar dipanggil sama saudara. Orang itu kalau mau pergi, saudara nentuin kapan keluar, kapan pergi, kapan kembali, dan seterusnya. Tapi ketika saudara dikuasai oleh Roh Kudus, orang itu yang gambaran dari Roh Kudus tidak lagi di kamar itu. Orang itu bebas kemana aja dan mengendalikan rumah itu. Itu yang menjadikan ketika saudara dan saya dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang setiap orang Kristen ketika dipercaya kepada Yesus, dia punya Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi, sekarang orang Kristen ketika dia percaya kepada Kristus, dia diberikan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus belum tentu mengendalikan hidupnya. Saya ulang sekali lagi. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia diberikan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus ada di dalam saya. Tetapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus memimpin langkah saudara? Apakah Roh Kudus menguasai? Apakah saudara yang tetap memegang kendali? Apa Roh Kudus? Atau gampangnya begini, Roh Kudus sih ada di mobil saudara, tapi yang tetap pegang setir saudara. Roh Kudus cuma di bangku penumpang. Roh Kudus ngomong, jangan belok ke situ. Saudara masa bodoh, belok. Roh Kudus bilang, jangan masuk ke situ. Saudara masa bodoh, masuk. Ini yang saya maksud, kita perlu menantikan kuasa Roh Kudus. Agar bukan lagi kedagingan kita yang memerintah dalam hidup kita. Agar bukan lagi ketakutan, kekhawatiran. Saya percaya semua mungkin saudara bingung, ada apa sih Pentakosta? Mengapa saya harus berpuasa? Mengapa saya harus menantikan hari Pentakosta? Bukankah saya sudah punya Roh Kudus? Yes, saudara sudah punya Roh Kudus. Katakan amin. Tetapi apakah Roh Kudus pegang kendali hidup saudara? Contohnya, saya pergi sama anak saya di belakang. Anak saya bilang, Pa, itu ada kentang goreng McDonald. Karena saya yang pegang kendali, saya belakang nggak dengar, lurus saja. Karena saya pegang kendali. Ada banyak orang Kristen punya Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya cuma duduk di bangku penumpang, tidak memegang kendali. Kita menantikan Pentakosta agar rohnya yang kudus itu dibuat untuk saudara dan saya, untuk agar memimpin hidup saudara dan saya, agar dia memegang kendali hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, bagaimana? Kita akan sekarang mempelajari menantikan karya Roh Kudus, menantikan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul, inilah kita menyaksikan bagaimana Roh Kudus memakai murid-murid untuk melakukan perbuatan besar, memenuhi tugas menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus yang di dalam saya memampukan saya melakukan perkara besar. Sama-sama bilang sama saya, perkara hebat, perkara besar, perkara dahsyat dikerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, sekarang bagaimana untuk saudara dan saya menantikan pencurahan Roh Kudus? Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya percaya atas anugerah Allah, saudara pulang pasti diberkati. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Tetapi mendapat kekuatan baru mereka
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berjalan dan tidak menjadi. Dari ayat ini kata kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Dari ayat ini kata kuncinya adalah fokus. Fokus menanti-nantikan Tuhan. Fokus is the strength. Fokus adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, fokus adalah kekuatan. Bilang kiri kanan saudara, fokus kekuatan. Amin saudara. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-13 dan ke-15. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 14 saudara. Dan saudara-saudara Yesus. 15, kasih keras suaramu. Pada hari itu berdirilah kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu saudara kalau lihat ayat ini mundur ke belakang, ketika Yesus naik ke surga, 500 pasang mata yang melihat Yesus. 500 pasang mata yang melihat Yesus. Tetapi yang menanti-nantikan hari pencurahan Roh Kudus, tampilkan ayatnya, hanya berapa orang? 100, ayat yang ke-5, ayat yang ke-4 saudara, ayat ke-5 berarti. Yang menanti-nantikan Roh Kudus 120 orang. Banyaknya, saya ulang sekali lagi, yang melihat Yesus naik ke surga berapa ratus orang? 500 pasang mata. Berapa yang menantikan Roh Kudus di sini? Saya ulang lagi, yang melihat Yesus naik ke surga berapa ratus pasang mata? Yang menantikan berapa? 380-nya kemana? Halo. Ayat tadi menjadi sebuah gambaran. Saudara boleh melihat, saudara boleh mengalami, saudara bahkan boleh melakukan hal-hal yang lain. Tapi kalau saudara kehilangan fokus, kalau saudara kehilangan kesetiaan mengikuti Tuhan, dari 500 pasang mata yang melihat Yesus naik ke surga, hanya 120 orang yang menantikan pencurahan Roh Kudus. That's why kata kuncinya fokus is the strength. Kata kuncinya kefokusan adalah kekuatan. Sama-sama kita lihat firman Tuhan, Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel dengan dan tinggal diam, kamu akan dalam tinggal tenang. Sekali lagi, dalam tinggal tenang terletak. Bilang kiri kanan saudara, tinggal tenang. Bilang sama yang baru ngomong, terletak kekuatanmu. Amin saudara. Tinggal tenang. Kadang-kadang kita cuma cukup tinggal tenang. Saya bilang kemarin di Cita Garden, saya punya anak, Genesaret Benyamin Simanjuntak. Saya tuh mau kasih dia mobil-mobilan, bukan mobil beneran. Saya mau kasih dia mobil-mobilan. Saya bilang, Gene duduk, sini papa mau ngomong. Dia lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Saya bilang, Gene tenang dulu, papa mau ngomong. Dalam hati saya ini susah banget sih diomongin. Roh Kudus bilang dalam hati saya, kamu juga kadang-kadang kayak begitu katanya. Jangan ketawa, lu juga kok sama. Enak aja lu. Kadang-kadang Tuhan cuma minta kita apa? Tinggal tenang aja, diam gitu, diam. Kadang-kadang Tuhan minta kita untuk apa? Tinggal tenang dan diam, jangan kayak cacing kepanasan gitu. Tuhan tolong dong. Tuhan tolong gak sih? Aku percaya sih Tuhan tolong, tapi tolong gak? Balik lagi, tinggal tenang. Ketika anak saya peluk dia, diam. Wah papa, saya kasih dia mobil. Nih, papa ganteng ya. Ingat anak kecil tidak berbohong. Itu fakta apa adanya. Tuhan cuma mau saudara tinggal tenang, diam. Kadang-kadang kita susah tinggal tenang, diam. Dalam tinggal tenang dan percaya.
terletak kekuatanmu. Amin. Anak-anak muda, kalau engkau lagi nyari pasangan hidup, tinggal tenang. Tapi Pak Pendeta usia saya 30 tahun, tinggal tenang. Pak Pendeta udah mau 40 tahun, tinggal tenang. Pak Pendeta udah mau 50 tahun, tinggal tenang. Pak Pendeta udah 60 tahun, tinggalkan dunia saja. Bilang kiri kanan saudara, fokus adalah kekuatan. Bilang sama yang baru ngomong, tinggal tenang bos. Untuk bisa tenang harus fokus. Kita lihat lagi firman Tuhan. Sabar sebentar. Karena saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara. Sabar sebentar, dengar sebentar. Saudara yang menonton, sabar sebentar. Itu jangan diambil lagi daging babi dari piring saudara. Dengar firman, fokus. Keadaan sekeliling kita kadang-kadang membuat kita gagal fokus. Sehingga kita gagal mendapat kekuatan baru. Iblis mau kita fokus sama masalah kita. Iblis mau kita fokus sama kapan Tuhan jawab doa kita. Iblis mau kita fokus, kok orang yang jahat hidupnya makin diberkati sih. Iblis mau kita fokus sama hal-hal yang gak perlu. Tapi Tuhan mau saudara memfokuskan arah pandanganmu kepada Tuhan. Katakan amin. Fokus adalah memusatkan atau membawa seluruh perhatian kepada satu hal. Menyalurkan seluruh energi ke satu arah. Untuk mencapai satu goal yang spesifik. Itu fokus. Saya pernah bilang dalam khotbah saya, kalau saudara pernah menonton yang namanya sebuah sirkus singa, seorang penakluk singa akan membawa yang namanya kursi minimal ujungnya 3, kakinya 3 atau 4. Saudara mau tahu kenapa? Karena singa kalau di ujungnya dibawa kursinya begini, dikasih begini sama singa, maka singa akan bingung mau nyerang yang mana. Karena terlalu banyak kaki. Itu yang dilakukan oleh yang namanya ahli sirkus. Kalau saudara lihat sirkus, maka mereka akan bawa kursi dengan cemeti. Ketika kursi ini membingungkan singa, maka cemetinya akan mulai jalan. Alkitab mengatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mau buat saudara bingung. Ketika saudara sedang menanti jawaban doa, dia mau buat saudara nggak ngerti. Makanya jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep atau pilihan terakhir ketika kita sedang menghadapi masalah. Jadikan Tuhan pilihan pertama dalam seluruh kehidupan orang percaya. Katakan amin. That's why hidup terasa lelah karena salah fokus. Hidup selalu terasa lelah, capek karena kita mengarahkan fokus kita kepada yang salah. Fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, fokus sama Tuhan aja. Bilang kiri kanan saudara, sama Tuhan aja. Amin. Makanya saya tulis dalam slide saya, too many focus. Terlalu banyak hal yang difokusin. Sama saja dengan tidak ada fokus. Dan kalau kita nggak fokus sama Tuhan, sama saja tidak ada kekuatan. Karena kitab yang bilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya orang itu memfokuskan kepada shalom, gading nih ya, shalom. Saudara nggak fokus sama saya ya? Artinya orang itu memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Anak-anak muda fokus saja sama Tuhan. Para ibu fokus sama Tuhan. That's why ketika saudara dan saya Matius 6 ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Matius 6 ayatnya yang ke-22. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Mata adalah, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata bicara mengenai fokus. Jika fokus saudara benar, mengarahkan pandanganmu kepada Yesus, dalam masa penantian Roh Kudus engkau arahkan pandanganmu kepada Yesus, maka teranglah seluruh tubuh saudara. Teranglah seluruh hidup saudara. Nah, kita akan mempelajari apa saja yang harus kita fokuskan dalam hidup ini. Catat yang pertama, sama-sama kita lihat Roma 8 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sama-sama 3, 2, 1, ya. Sebab memikirkan, mereka yang hidup menurut roh memikirkan, ayatnya yang ke-6, kasih keras suaramu, karena tetapi keinginan roh adalah hidup dan
Ibrani 12 ayat 1 dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dua, sama-sama kita baca. Marilah dengan mata yang memimpin kita ke dalam, yang membawa iman itu kepada, dan mengabaikan, tekun memikul, ganti sukacita yang sekarang duduk di sebelah. Apa saja yang harus saya fokuskan ketika sedang menanti pencurahan Roh Kudus? Fokus hanya kepada Yesus, itu yang pertama. Fokus hidup dalam Roh. Fokus hanya kepada Yesus. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus. Amin. Ketika engkau melihat Yesus, pelan tapi pasti masalahmu selesai. Amin. Ketika engkau melihat Yesus, pelan tapi pasti engkau dikuatkan. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat orang lain mau buat apa, urusan dia. Jangan pedulikan orang mau bikin apa, urusan dia. Kadang-kadang kita fokus sama masalah. Bahkan kadang-kadang kita fokus sama setan. Kita sadar setan sampai kita gak sadar sama Tuhan. Fokuskan pandanganmu sama Tuhan. Kalau saudara ingin hidupmu maju berhasil, lihat Tuhan aja. Yang amin terakhir itu masuk surga itu. Amin. Ketika kita mengarahkan pandangan kita only to Jesus, hanya sama Yesus, pelan tapi pasti. Saudara dan saya, ketika Petrus terus melihat Yesus, Petrus berjalan di atas kemustahilan. Dia berjalan di atas air. Tapi ketika Petrus mengarahkan pandangannya kepada air laut, badai, angin, pelan tapi pasti, Petrus tenggelam. Kalau saudara ingin berkemenangan hidup ini, dalam menantikan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, fokuskan pandanganmu bukan kepada masalahmu. Fokuskan pandanganmu bukan kepada apa yang orang bilang tentang engkau. Fokuskan pandanganmu bukan ke apa yang sedang terjadi di dunia ini, tapi fokuskan pandanganmu hanya kepada Yesus. Amin. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Firman Allah mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan satu iota pun tidak akan berlalu sebelum digenapi semuanya. Yesus Tuhan saudara dan saya. Ketika saudara mengarahkan pandangan saudara kepada Yesus, engkau menjadi kuat kembali. Engkau kembali punya pengharapan. Pandang Yesus, Bu, pandang Yesus. Jangan pedulikan yang lain. Pak, pandang Yesus. Anak-anak muda lalu, lupain yang lalu. Pandang Yesus. Amin saudara. Yang kedua, apa saja yang kita fokuskan? Yang pertama, dalam menantikan Roh Kudus, fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus hidup di dalam Roh. Pikirkan hal-hal kerajaan surga. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Fokus kepada kesetiaan, bukan untuk pencapaian. Sama-sama bilang sama saya, fokus saya kepada kesetiaan, bukan pencapaian. Kalau saudara, hidup saudara cari pencapaian, pasti akan kecewa. Karena nggak akan pernah habisnya. Kalau cari pencapaian, pasti akan kecewa. Tapi kejar kesetiaan. Kejar hal-hal yang penting. Apa sih fokus itu untuk mencari kesetiaan? Artinya fokus hidup yang benar. Fokus hidup yang benar. Sama-sama bilang sama saya, fokus hidup benar. Ketika saudara sedang menantikan Tuhan bekerja sama saudara, fokus hidup benar. Amin. Apa maksudnya? Yang pertama, fokus hidup benar. Yang pertama adalah perbaiki diri. Memperbaiki diri. Setiap orang punya masa lalu, betul? Setiap orang punya pelanggaran, betul? Perbaiki diri. Fokus hidup benar. Lupakan yang lalu, perbaiki diri. Fokus yang benar adalah fokus sama diri sendiri. Kita perbaiki diri kita. Ratapan 3 ayat yang ke-40 mengatakan demikian.
Rapat 3 ayat yang ke-40, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Untuk saudara dan saya menantikan Roh Kudus, dikatakan kuncinya adalah fokus. Fokus sama siapa? Fokus sama Tuhan. Fokus hidup di dalam Roh, katakan amin. Yang kedua, fokus apa? Fokus kepada kesetiaan, bukan pada pencapaian. Hidup ini kalau hidupnya pada pencapaian, kita pasti kecewa. Karena selalu ada tangga yang akan kita daki, betul apa tidak? Tapi fokus kepada hidup benar, apa maksudnya? Perbaiki hidup kita. Hari demi hari, kita harus jadi pribadi yang jauh lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Amin saudara. Itu fokus yang benar. Memperbaiki diri. Fokus yang benar yang kedua atau fokus yang salah. Memperbaiki orang lain. Fokus yang salah. Dia fokusnya melihat kesalahan orang lain. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah perbaiki diri kita dulu. Amin. Bilang kiri kanan saudara, sebelum urusin orang lain, urusi diri lu dulu bilang. Ayo Pak, kesempatan Pak ngomong sama suamimu Pak, sama istrimu. Kita kadang-kadang seneng banget ngurusin orang. Kita sibuk sama mobil baru orang. Kita sibuk sama pencapaian orang. Hidup ini akan capek kalau kita berusaha urusin orang. Urus diri kita dulu. Perbaiki diri kita. Sedikit kata amin akan membantu khotbah saya, saudara. Itu lebih mantap, saudara. Saya akan fokus sama yang amin, yang nggak amin saya nggak fokus sama dia. Ya. Jangan fokusin sama orang lain. Fokus sama diri sendiri. Apa artinya? Saya udah benar belum? Saya udah sungguh-sungguh belum? Saya udah bertobat belum? Saya udah lahir baru belum? Nggak, jangan dijawab dalam hati aja. Ada yang jawab belum. Lalu ngapain di sini? Kalau lu belum juga. Amin. Fokus hidup yang benar artinya memperbaiki diri. Udahlah. Saya seorang pendeta yang selalu bilang sama saudara, udah, gak usah pusingin orang lain. Engkau nanti kecewa, engkau nanti capek. Gak usah pusingin pencapaian orang, berkat orang, jungkir baliknya orang, ngaconya orang, biarin aja. Dia punya urusan sama Tuhan. Kalau ada kesempatan ingetin. Tapi kalau udah diingetin dan dia gak dengerin, silakan. Tapi jaga hatimu. Amin. Perbaiki diri saudara. Fokus yang benar yang kedua adalah saudara pada apa yang kita punya. Fokus yang benar. Kita memfokuskan pada apa yang kita punya. Kekuatan apa yang saudara punya. Talenta apa yang saudara punya. Apa yang Tuhan percayakan sama saudara. Fokus sama itu. Karena fokus yang salah adalah pada apa yang orang punya. Bukan apa yang kita punya. Hidup yang benar, fokus yang benar adalah kita mengarahkan pandangan kita. Memperbaiki diri dan pada apa yang kita punya. Bukan pada apa yang orang punya. Amin. Mau orang punya apa kayak mobil 25, pembantu 2000. Rumahnya 5 hektar. Saya aja rumah 10 hektar biasa aja. 27 lantai. Ya kan amin. Kalau beriman jangan nanggung. Fokus pada apa yang kita punya. Jangan pada bukan apa yang kita punya. Kalau Tuhan percayakan saudara motor, fokus saya sama motor saudara. Motor disertai dengan ucapan syukur berubah jadi Innova baru. Wah, itu naik motor semua tuh. Fokus aja apa yang kita punya. Jabatan yang kau punya, fokus. Posisi yang kau punya, fokus. Gak usah urusin orang punya apa. Yang ada kau iri nanti. Betul apa tidak? Fokus aja. Dalam kita mengikuti Tuhan, fokus sama perbaiki diri, sama apa yang kita punya. Dan fokus hidup yang benar yang ketiga adalah pada masa sekarang. Kalau fokus yang salah pada masa lalu. Fokus yang benar adalah memfokuskan pada masa sekarang.
Yang lalu biarlah berlalu. Kita gampang ngomong gitu kan. Tapi kenyataannya kita masih menaruh fokus kita sama masa. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, orang yang paling menyedihkan di muka bumi bukan orang miskin, bukan orang yang sakit, tapi yang orang hidup di bulan Juni tahun 2022 tapi masih terikat di 2-3 tahun yang lalu. Pikirannya coba aja, aduh andaikan saja, aduh coba aja gue gak begini. Udahlah. Untuk saudara dan saya menantikan Roh Kudus, Alkitab katakan tadi yang pertama fokus kepada Tuhan. Roh Kudus, para murid-murid Yesus, mereka memfokuskan kepada Tuhan. Para murid-murid Yesus mereka menantikan Tuhan. Dan sambil mereka menantikan Tuhan, mereka memfokuskan, memperbaiki diri mereka. Mereka membaca kitab suci, mereka berdoa, mereka menaikkan penyembahan. Dan mereka melupakan masa lalu mereka. Petrus melupakan masa lalu mereka. Semua yang pernah meninggalkan Yesus, mereka melupakan masa lalu mereka. Mereka fokus kepada masa sekarang. Kalau Tuhan izinkan saudara bangun pagi tadi, karena Tuhan percaya saudara masih bisa berubah. Amin. Kalau Tuhan kasih saudara hidup, Tuhan kasih saudara bangun, Tuhan kasih saudara ada di Gading Nias nonton hari ini, karena Tuhan percaya sama saudara. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan percaya sama saya. Fokus apa yang kita punya. Fokus sama masa sekarang. Masa lalu gak bisa diapa-apain, gak bisa diubah. Tapi kita bisa membuat masa depan kita jauh lebih baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, menantikan Roh Kudus. Hidup ini adalah kekuatan kita adalah fokus, memfokuskan kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, hidup dalam roh. Fokus hidup yang benar. Apa hidup yang benar? Perbaiki diri. Pada apa yang kita punya, pada masa sekarang. Bukan perbaiki orang lain. Bukan pada apa yang orang punya. Bukan pada masa lalu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita fokuskan? Fokus pada kekekalan, bukan kefanaan. Sama-sama bilang sama saya, kekekalan, bukan kefanaan. Kalau saudara lihat spanduk atau visi misi Tiberias, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap, sekali lagi, dan jawab dalam hati saja. Kalau hari ini Tuhan datang, detik ini Tuhan datang, saudara siap ke surga? Kan dia bilang dalam hati. Susah amat sih ngomong sama lo. Siap ke surga. Tadi siang saya makan siang dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo, dengan para rekan-rekan hamba Tuhan beberapa. Dan Ibu Gembala bilang sama saya, Gembala Sidang kita, dari meja makan, almarhum Pak Pariaji jalan sama Ibu. Dan Bapak Gembala bilang sama Ibu, kita harus siapkan hidup kita untuk ke surga. Bahkan Gembala sudah pesan, nanti kalau saya dipanggil Tuhan tempatnya begini. Ternyata beberapa hari sebelum itu, bahkan beberapa tahun sebelum itu, bahkan tadi Kak Argo cerita waktu SMA aja, waktu SMA, dia selalu bilang sama anak-anaknya, nanti setelah kematian kita kemana? Kak Aristo juga cerita ketemu sama orang, Pak Pariaji selalu tanya, nanti kalau mati you kemana? Kalau nanti you mati kemana? Saya pernah bilang sama saudara, sapam rumah saya aja, Pak Pariaji tanya sama sapam rumah saya, nanti you kalau mati kemana? Pertanyaan ini izinkan saya kembalikan tanya sama saudara. Kalau nanti saudara selesai menjalankan hidup di muka bumi ini, kemana? Mari kita memfokuskan pada kekekalan, bukan kepada kefanaan. Apa yang penting hari ini bagimu? Jam yang saudara mobil yang saudara elap-elap terus tiap hari. Nanti ketika saudara dipanggil Tuhan, jam itu saudara gak akan bawa. Harta yang saudara banyak itu, saudara bawa nanti ke surga, emas saudara bawa
saudara taruh di surga di bawah, malaikat akan bilang, dilarang buang sampah sembarangan. Karena jalan surga kan emas. That's why visi misi gereja Tiberias siap ke surga. Tadi Bu Gembala sidang bilang gini, ada nggak gereja yang visi misinya plek ketiplek, yang bilang siap ke surga? Karena itu the heart, itu hatinya gereja ini. Saudara dan saya yang kumpul di tempat ini, kita dipersiapkan untuk bukan hanya rame-rame di Gading Nias. Suatu hari kelak, keluargamu, keluargaku, bukan hanya kumpul di Gading Nias. Suatu hari sama-sama kita jumpa di kerajaan surga. Amin. Sama-sama bilang kiri kanan saudara, suatu hari kelak kita jumpa di surga. Bilang sama yang baru ngomong, tapi bertobat bos. Jangan habis ini suatu hari kelak jumpa di surga. Iya. Habis ini diskotik mana bos? Firman Allah bilang demikian. Roma 8 ayat yang ke-18. Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada kemuliaan besar menanti saudara dan saya, katakan amin. Jangan seperti Esau, karena lapar dia jual hak kesulungannya kepada Yakub demi semangkuk kacang merah. Esau gak mikir panjang, Esau mikir pendek. Yang penting gue kenyang, masalah nanti urusan nanti. Celakanya banyak orang Kristen cuman mikirin hari ini. Zina, dusta, nipu, jalan terus. Pikirin nafsu hari ini, gak pikirin nanti gimana. Marah hari ini, emosi hari ini, kecewa hari ini, gak mikirin nanti. Hidup saudara dan saya harus kita persiapkan. Suatu hari kelak, saudara yang jumpa Yesus kematian atau second coming, Tuhan yang datang kedua kali. Apapun itu pilihannya, saya berdoa agar saudara dan saya dimampukan, dikuatkan, agar kelak sesuai dengan iman dari almarhum Pak Riaji, keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.